앞으로 잘 지내보자고. Annyeonghaseyo. Hai guys, kembali lagi di channel JM27. Kali ini Mimin akan membahas film yang menceritakan tentang seorang penulis webtoon horor bernama Jiwo yang pergi ke sebuah apartemen lusuh yang hampir terbengkalai bernama Gwanglim Mansion untuk kepentingan cerita terbarunya. Setibanya di sana, Jiwo bertemu dengan penjaga setengah baya yang berjaga di sana. Saat diwawancarai oleh Jiwo, pria itu pun mulai mengungkap satu persatu serangkaian peristiwa aneh yang terjadi di apartemen, yang mana penghuninya mendadak hilang atau meninggal secara mengerikan. Mendengar semua itu membuat Jiwo semakin terobsesi dengan apartemen tersebut, hingga pada akhirnya Jiwo mulai mengalami hal-hal mengerikan dan masuk ke salah satu kamar yang ternyata menyimpan sebuah rahasia kelam yang sangat-sangat mengerikan. Dan selamat datang di channel JM27. Awal kisah dimulai dengan seorang pria muda bernama Jiwo sedang mengambil gambar menggunakan kameranya. Objek yang dia ambil adalah sebuah bangunan sangat besar yang tampak seperti apartemen bertingkat tapi tidak terawat. Sambil menelusuri kawasan tersebut, Jiwo mulai memasuki salah satu ruangan yang cukup kumuh. Saat dia masuk, tak ada siapapun di sana. Tapi dari arah atas, di bagian atap, dia mendengar ada suara berisik. Kamera kemudian terlihat menangkap sosok anak kecil membelakanginya. Tak lama kemudian, muncullah seorang lelaki parubaya yang baru saja keluar dari kamar lain. Setelah selesai memperkenalkan dirinya, sebelum sesi wawancara, Jiwo meminta izin untuk merekam. Lelaki itu cukup bingung, karena untuk apa seorang pembuat webtoon datang ke sana dan menemuinya. Jiwo mengatakan bahwa dia mendengar rumor aneh mengenai gedung besar Gwanglim. Setelah mau direkam, pengurus bangunan tersebut mulai menceritakan awal mula terjadinya hal-hal mistis di sana. Dulunya, ada anak-anak yatim piatu yang tinggal di bangunan tersebut. Saat terjadi kebakaran di gedung itu, para orang dewasa meninggalkan anak-anak untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Rumor pun menyebar setelah peristiwa tersebut. Di sini orang-orang pun sering mendengar suara-suara aneh. 사람이 얼마나 곳은 아닌 것 같을 들었습니다. 이곳에만 날 화재가 났지. 애들은 전부 다 강한 소문이 돌기 시작했어요. Salah satu penghuni yang baru yaitu Lee Hyun menempati apartemen itu, tepatnya di kamar 504. Lee Hyun mulai mengalami gangguan-gangguan mistis. Lee Hyun adalah seorang penulis novel. Ketika malam hari, ia selalu mendengar suara anak-anak dari lantai bawah. Di saat semakin larut malam, gangguan-gangguan mistis semakin membuatnya tak tahan. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari istrinya yang marah-marah karena Lee lebih memilih pergi menulis di luar rumah daripada tinggal di rumah sendiri bersama istri dan anaknya. Saat sedang asik adu bacot dengan sang istri, tiba-tiba 2살이다. 2살짜리 애 건드리지 마. 아니 Keesokan harinya, Lee pergi mencari obat sakit kepala ke apotek. Di sini, Lee dilayani oleh seorang penjaga glowing bernama Sun Hwa. Tak lama kemudian, datanglah seorang anak muda bernama Taeyun yang mencari obat penghilang jamur. Namun, karena tidak ada, dia pun pergi dari sana. Ketika Lee kembali ke kamarnya, ia ingin meneruskan pekerjaannya. Ketika ingin mengambil minumannya, yang terjadi merasa ada bocil kematian yang mengganggunya. Lee yang sudah hipertensi langsung pergi mengecek ke lantai bawah. Dan benar saja, di sana terlihat sepatu anak-anak yang sudah tersusun rapi di salah satu ruangan. Di saat Lee membuka lemari yang ada di sana, Lee menemukan salah satu sepatu anak kecil yang baru saja ia temukan di kamarnya. Merasa yakin anak tersebut yang telah mengganggunya, Lee pun berusaha menghukum mereka dengan memasukkan semua sepatu yang ada di sana ke dalam tas besar, lalu membuangnya ke tempat sampah. Lee yang tidak merasa bersalah akhirnya tertidur hingga malam hari. Saat sedang bermimpi indah, Lee dikagetkan dengan suara berisik di depan pintu. Ketika Lee pergi memeriksanya, tidak ada apapun di sana. Di sini Lee sangat-sangat terkejut karena melihat sepatu yang sudah dia buang tadi kembali berada tepat di belakangnya. Saat itu juga Lee melihat sosok anak kecil dengan tubuh pucatnya berlari dengan secepat kilat di hadapan Lee. Ketika Lee ingin mengejarnya,
tiba-tiba apakah Lee meninggoy? Kembali ke Jiwo yang sedang mendengarkan penjaga mansion tersebut. Kali ini dia menceritakan tentang wanita glowing yang pernah menginap di sini juga. Tepatnya di lantai 9 yang ternyata wanita itu adalah Sun Hwa, seorang apoteker. Di pagi hari yang cerah, setelah selesai mandi, Sun Hwa mendengar sekilas berita di radio. Terdengar ada seorang pria yang tega membunuh anak dan juga istrinya dengan motif yang belum diketahui. Tak menghiraukan berita tersebut, Sun Hwa langsung OTW ke tempat kerja. Setibanya di sana, dia bertemu dengan Lee dan Tae yang tanpa mereka sadari, mereka semua adalah tetangga, namun berbeda lantai. Tak lama kemudian, Sun Hwa dihampiri temannya yang kepo akan hubungan Sun Hwa dengan lelaki Mokondo yang juga suami orang. Dengan bangganya, Sun Hwa memberitahu kalau dirinya masih berpacaran dengan pria itu. Dasar pelakor. Sebagai besti yang baik seperti Mimin, dia mengingatkan untuk jangan suka merebut suami orang. Kan masih banyak berondong di luar sana. Saat sedang asik menggibah, sang pujaan hati tiba-tiba menelpon dan memberitahu Sun Hwa bahwa dia akan datang untuk menginap di apartemen Sun Hwa nanti malam. Saat bersamaan, Sun Hwa kaget karena bestinya baru saja datang dan dia meminta maaf karena terlambat. Singkat cerita, pada saat malam hari, Sun Hwa yang sudah tidak sabar bertemu dengan ayam bebeknya menunggu sambil membaca buku. Tak lama kemudian, terdengar suara bel berbunyi dan itu adalah sang pujaan hati. Di sini sang pujaan hati datang dengan kondisi yang basah kuyup akibat hujan. Ketika masuk ke dalam, ayam bebeknya mengatakan kalau istrinya sudah mengetahui perselingkuhan mereka. Dengan rasa bahagia, Sun Hwa malah meminta sang pujaan hati untuk menceraikan istrinya. Tanpa bacot, sang pujaan hati lebih memilih untuk tinggal sementara waktu di apartemen Sun Hwa. Karena kelakuan pelakor yang sudah mendarah daging di diri Sun Hwa, hal tersebut membuat Sun Hwa semakin bahagia dan menyetujuinya. Malam pun tiba. Saat sedang asik memeluk sang pujaan hati, Sun Hwa tiba-tiba terbangun akibat suara orang mandi dari kamar mandi. Takut itu adalah istri sang kekasih, Sun Hwa pun bergegas mengeceknya. Lalu, yang terjadi keesokan harinya ketika Sun Hwa akan bekerja, datanglah dua orang detektif yang mencari keberadaan pacar Sun Hwa, yang ternyata dia adalah orang yang diberitakan kemarin, yang mana orang yang telah membunuh anak dan juga istrinya sendiri. Mendengar itu semua membuat Sun Hwa panik dan mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa-apa. Kemudian segera bergegas kembali ke apartemen. Setibanya Sun Hwa di apartemen, Sun Hwa yang tidak ingin ayam bebeknya masuk penjara bergegas mengemasi barang-barang mereka untuk segera kabur ke luar negeri. Di sini terlihat sang kekasih sedang mandi junub sambil menyanyikan lagu di dalam kamar mandi. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamarnya. Sempat Mimin berpikir itu adalah para ladusing. Namun ketika dicek, itu adalah sang kekasih Sun Hwa. Lantas siapakah sebenarnya sosok di kamar mandi? Setelah yakin yang di luar adalah opa sesungguhnya, Sun Hwa pun membukakan pintu. Sang opa yang merasa itu adalah selingkuhan Sun Hwa pun bergegas memeriksanya. Lalu tiba-tiba 하고 있는 거 아무한테도 말하면 안 돼. 하고 있는 거 아무한테도 말하면 안 돼. lagi-lagi kita dibuat penasaran. Belum sempat tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan Sun Hwa, scene sudah berganti pada Jiwo yang berkunjung ke rumah agen apartemen yang bernama Broker. Ketika Jiwo menelpon, ternyata Broker sedang bersembunyi di bawah kolong meja. Saat ditanya mengapa tingkahnya begitu aneh dan terlihat takut akan sesuatu, Broker pun mulai bercerita kalau sebenarnya dia juga pernah tinggal di apartemen angker itu, tepatnya di kamar 708. Di sini kita flashback saat dia masih menjadi agen. Terlihat dia sedang menunjukkan kamar untuk penghuni baru, yaitu Lee, sang penulis novel pertama. Setelah itu ia kembali ke kamarnya untuk makan sambil menceritakan semua yang ia alami hari ini kepada sang istri tercinta. 야, 나 왔어. 시원하다. 작가래, 작가. 잠깐만. Namun ternyata Broker adalah seorang wibu. Setelah bacot,
broker memberikan hadiah kepada boneka manusianya. Di sini tiba-tiba kepala sang boneka yang sudah rusak menghadap ke atas. Broker pun berjanji kalau besok ia akan memperbaikinya. Saat malam tiba, broker yang sedang tertidur pulas dibangunkan dengan suara air dari keran yang ada di kamarnya. Di sini hal-hal aneh mulai terjadi. Keesokan paginya, broker diceritakan oleh bestinya kalau apartemen tempat broker tinggal dulunya adalah tempat ibadah salah satu sekte sesat. Sang pemimpin sekte itu dikabarkan meninggoy akibat bundir di sana. Itu sebabnya apartemen tersebut menjadi angker. Bukannya berterima kasih, broker malah emosi jiwa dan membacoti sang besti. Sesampainya broker di rumah, broker dan sang pacar melakukan dinner. Di sini lagi-lagi broker mendengar keran air yang tiba-tiba menyala. Ketika broker memalingkan pandangannya, tiba-tiba apa yang sebenarnya terjadi kepada broker? Kembali lagi ke waktu sekarang. Akhirnya Jiwo mengerti mengapa broker ketakutan hingga bersembunyi di bawah meja. Di sini Jiwo sangat terkejut karena melihat tangan broker yang sudah dipotong. Broker mengatakan kalau ini adalah salah satu cara agar kutukan tersebut bisa hilang darinya. Merasa ada yang aneh, Jiwo akhirnya kembali ke rumah. Singkat cerita, Jiwo memperlihatkan hasil webtoon horor yang ia buat kepada salah satu penerbit webtoon. Melihat karya Jiwo, sang penerbit sangat-sangat terpukau. Sayangnya cerita yang Jiwo buat terlalu pendek. Ia pun meminta Jiwo untuk melanjutkan cerita tersebut agar ia terbitkan dan akan membayar mahal Jiwo. Mendengar itu, Jiwo semakin semangat untuk melanjutkan kisahnya. Saat akan kembali ke apartemen angker, datanglah kekasih Jiwo. Di sini ia melarang Jiwo untuk pergi dikarenakan hari ini adalah hari ulang tahun Jiwo. Merasa hal tersebut tidak penting, Jiwo tak menghiraukannya dan pergi dari sana. Jiwo yang sudah sangat terobsesi dengan cerita-cerita horor yang ada di apartemen kembali ke sana. Setibanya Jiwo di sana, Jiwo membujuk penjaga apartemen dengan akan membayar mahal demi mendengarkan serangkaian lanjutan dari peristiwa-peristiwa horor yang terjadi. Cerita selanjutnya adalah Taiwan, pria muda yang tadi bertemu dengan Lee dan Sunhwa di apotek, yang mana rupanya dia adalah lulusan luar negeri yang baru saja kembali ke Korea. Karena masih bingung dan gabut mau ngapain, dia memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen temannya, tepatnya di kamar 604. Terlihat temannya yang bernama Jae-suk adalah orang yang jorok, bahkan jamur-jamur pun berkembang biak di seluruh kamarnya. Tak hanya sampai di situ, saking joroknya wajah Jae sampai tumbuh jerawat batu. Tak lama kemudian, Jae mengajak Tae untuk makan bersama. Di sini Tae sangat-sangat terkejut karena melihat Jae yang dengan brutalnya menyantap makanan yang sudah busuk. 진짜 좀 줄게. 뭐한 Keesokan harinya, Jae yang minder dengan kelakuan Tae karena jijik dengan kamarnya, ia pun mulai membersihkan tempat itu. Ketika Tae bangun, Jae memberitahu kalau dirinya akan pergi bekerja dan akan pulang nanti malam. Setelah kepergian Jae, Tae yang sudah kelaparan ingin memakan sereal yang ada di kulkas. Namun, saat dia menuangkan susu ke dalam mangkok, betapa terkejutnya Tae ketika melihat susu yang sudah busuk bagaikan ditinggal seabad lalu. Tae yang muak dengan semua hal-hal menjijikan ini, berniat membersihkan kamar Jae. Di sini terlihat Tae mendatangi apotek yang sama dengan Lee dan adanya Sunhwa di sana yang kita lihat di awal scene tadi. Setibanya di kamar Jae, Tae pun mulai membersihkan semua jamur membandel yang ada di kamar bestinya. Di sini Tae merasa ada yang janggal karena sempat melihat jamur yang berbentuk seperti bayangan manusia. Namun tetap berpositif thinking, Tae tidak menghiraukannya dan tetap membersihkan itu. Saat malam tiba, Jae yang baru tiba di apartemen bukannya berterima kasih kepada Tae, malah membacoti Tae karena telah membersihkan kamarnya. Pertengkaran itu membuat Tae tidak nyaman dan akan pergi dari sana. Ketika sedang menelpon salah satu bestinya, tiba-tiba 주소 좀 불러와 주소.
Sampai di sini kita bisa tahu kalau rangkaian kejadian-kejadian aneh itu terjadi bersamaan dengan penghuni-penghuni lainnya. Kembali ke Jiwo. Di sini Jiwo yang masih bingung seperti Mimin kenapa semua ini bisa terjadi hingga kemana mereka semua sekarang. Bukannya memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, penjaga apartemen itu malah menyuruh Jiwo untuk pergi ke salah satu kamar yaitu 1504 di apartemen tersebut agar bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, pacar Jiwo yang gabut ditinggal Jiwo memutar rekaman Jiwo karena ingin kepo dengan apa saja yang Jiwo lakukan. Di sini dia merasa aneh karena terdengar hanya suara Jiwo sendiri yang berada di rekaman tersebut. 얼마나 되셨어요? 가족과 살아요. 이상한 일들이 벌어진다. Sementara itu, Jiwo yang akan pergi ke kamar 1504 mulai mengalami gangguan-gangguan aneh. Di sini ia bertemu dengan seorang pria aneh yang memakai topi. Ketika akan keluar dari lift, pria tersebut malah mengikuti Jiwo. Setelah berhasil lari dari kejaran pria misterius, Jiwo akhirnya keluar dari lemari yang ada di sana. Di sini Jiwo melihat banyaknya mantra-mantra aneh yang menggantung di seluruh kamar itu. Jiwo juga mendapat sebuah tape recorder yang ada di lantai. Kepo dengan isinya, Jiwo mulai memutarnya dan mendengarkan. Itu adalah suara dari sang penjaga apartemen. Ternyata ia menceritakan beberapa tahun lalu, ia dan saudaranya datang ke apartemen ini karena mendengar rumor bahwa di salah satu ruangan ada sebuah brankas dan mereka pun ingin mencurinya. Ketika tiba di kamar 1504, yakni kamar sekarang yang Jiwo masuk, mereka menemukan jenazah seseorang yang diyakini adalah pemimpin sekte sesat. Si penjaga yang tidak percaya dengan hal-hal mistis mulai memasukkan tangannya ke dalam mulut jenazah tersebut. Di sini ia menemukan sebuah kunci. Merasa itu adalah kunci dari lemari yang ada uangnya. Dengan secepat kilat, ia pun membuka lemari tersebut. Lalu yang terjadi. 그래서 이렇게 된 거고. 돌이야! Untung saja saudara si penjaga berhasil kabur dari sana. Ketika akan pergi, kunci mobilnya malah tidak tahu berada di mana. Di sini datanglah si penjaga dan tiba-tiba 괜찮아? naas sekali. Pria tersebut harus kembali ke alam barja, kembali ke Jiwo. Setelah mendengarkan rekaman, hal-hal mengerikan mulai terjadi. Tanpa ia sadari, ia malah masuk ke lemari dan terkunci di sana. Tak lama kemudian, datanglah pria penjaga apartemen tersebut sambil tersenyum dan mengatakan bahwa senang bertemu dengan Jiwo. Anehnya, ketika sang penjaga keluar, dia malah berubah menjadi sosok Jiwo. Saat bersamaan, pacar Jiwo tiba di sana dan film pun tamat. Entah bagaimana nasib dari sang pujaan hati Jiwo yang gemoy itu. Tapi yang pasti, Jiwo yang ori sedang tersiksa karena terkurung di lemari sekte sesat. Apakah Jiwo akan menjadi pemimpin sekte selanjutnya? Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tulis di kolom komentar jika saat ini satu di antara kalian ada yang ngontrak atau ngekos di tempat angker. See you in next video.